Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga dalam keadaan sehat serta bahagia. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu fungsi dari manajemen. Kita telah belajar terkait dengan fungsi perencanaan, terkait dengan fungsi pengendalian, akan kita pelajari pada pertemuan hal ini. Nah, kita di dalam fungsi pengendalian kita akan membahas secara lengkap berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen. Itu mari kita bahas satu persatu. Sebelum kita membahas secara lebih lengkap, kita akan mengetahui dulu berkaitan dengan tujuan pembelajaran pada sesi kali ini. Ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, menjelaskan tentang konsep pengendalian. Jadi, setelah mempelajari mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep pengendalian. Adapun tujuan yang kedua, mahasiswa mampu memahami tentang proses dan jenis-jenis pengendalian. Adapun tujuan pembelajaran yang terakhir, mahasiswa bisa mengetahui tentang penerapan pengendalian di dalam perbankan serta lembaga keuangan. Di dalam mempelajari fungsi pengendalian, kita berangkat dari pengertian dulu. Ini kalau kita mengartikan definisi pengendalian, ini kita bisa mengambil dari pendapat beberapa ahli. Yang pertama ada pendapatnya Pak Hero. Beliau menyampaikan bahwa pengendalian atau controlling merupakan pengukuran dan koreksi kinerja bawahan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan perusahaan dapat dicapai dan dapat diselenggarakan. Ini merupakan pengertian dari Pak Heru ya dalam mendefinisikan fungsi pengendalian. Yang kedua, kita bisa mengambil pendapat dari Pak Vivin. Dia menyampaikan bahwa pengendalian merupakan pengamatan secara organisatoris terhadap sasaran yang dicapai oleh perusahaan. Artinya, ada proses yang telah dibuat ya untuk dicapai, maka capai itu harus sesuai dengan rencana. Bukan asal selesai, adalah harus sesuai dengan tujuan maupun sesuai dengan perencanaan. Ini merupakan pengertian pengendalian menurut Pak. Lantas, bagaimana berkaitan dengan konsep pengendalian? Nah, sini kawan-kawan, konsep pengendalian itu digunakan agar rencana yang telah dibuat berikut dengan tujuan perusahaan itu bisa terlaksana dengan baik. Pada kesempatan sebelumnya, kita telah membahas berkaitan dengan perencanaan. Rencana yang sudah dibuat atau juga bisa dikembangkan menjadi rencana strategis itu harus bisa dikerjakan oleh semua anggota organisasi, baik dari level atas maupun sampai level di paling bawah. Itu sebaliknya ya, yang namanya rencana bisa dikerjakan oleh level yang paling bawah, level menengah maupun level atas. Dan rencana yang telah dilakukan itu butuh yang namanya kontrol, butuh yang namanya pengecekan. Apakah sudah sesuai dengan ketentuan, apakah sudah sesuai dengan persyaratan, apakah sudah sesuai dengan standar, maka disitulah konsep dasar pengendalian. Terus muncul pertanyaan, bagaimana pengendalian itu dijalankan di dalam sebuah manajemen? Yang pertama, perusahaan bisa melakukan pengukuran kinerja. Kinerja telah dilakukan, nanti akan dibandingkan. Nah, dibandingkan bisa jadi apa? Dibandingkan dengan standar yang telah dilakukan, atau dibandingkan dengan mutu yang telah ditetapkan, juga bisa dibandingkan dengan perusahaan yang lain, atau juga bisa dibandingkan dengan beberapa rekan karyawan untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari
anggota organisasi maupun karyawan di sebuah perusahaan. Setelah adanya perbandingan berikut dengan pengukuran kinerja, berikutnya adalah melakukan evaluasi. Evaluasi untuk memastikan sejauh mana karyawan itu bisa menjalankan tugas dengan baik. Apabila ada kekurangan, maka perlu dilakukan perbaikan. Perbaikan bisa berupa pelatihan, bisa berupa pendampingan, agar tujuan atau tugas yang dibebankan kepada anggota organisasi maupun karyawan bisa tercapai. Maka pada akhirnya perusahaan bisa mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ini merupakan proses di dalam menjalankan pengendalian. Apa saja elemen-elemen yang ada di dalam pengendalian atau controlling? Yang pertama, perusahaan maupun manajemen menetapkan standar. Standar bisa ditetapkan oleh internal perusahaan maupun menggunakan standar yang ditetapkan oleh regulator. Nah, di sini regulator itu bisa berkaitan dengan asosiasi maupun standar yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila tidak ada standar yang ditetapkan oleh pemerintah maupun regulator dari pihak eksternal, maka perusahaan harus menetapkan standar secara individu. Yang kedua, perusahaan melakukan pengukuran kinerja. Nah, di sini pengukuran kinerja itu perlu diawasi dengan memberikan penilaian yang sesuai dengan standar. Yang ketiga, membandingkan dengan standar. Apabila kinerja telah dilakukan, lantas dibandingkan dengan mutu atau standar yang telah ditetapkan. Yang pada akhirnya, tindakan korektif itu bisa diterapkan kepada karyawan yang memang belum sesuai dengan harapan perusahaan. Apabila karyawan telah melaksanakan tugas dengan baik, maka perlu dilakukan apresiasi dan juga diberikan penghargaan sebagai bentuk hasil dari pengendalian. Apabila ada pertanyaan, kenapa kok perusahaan butuh pengendalian? Kita bisa lihat dari tujuan pengendalian. Yang pertama, perusahaan perlu melakukan pengendalian untuk mendapatkan efisiensi berkaitan dengan penggunaan sumber daya. Nah, sumber daya sini kan bermacam-macam, tergantung jenis usaha yang dilakukan oleh perusahaan maupun organisasi. Yang kedua, tujuan pengendalian adalah untuk mencapai tujuan. Nah, bisa jadi apa? Mencapai visi misi perusahaan. Yang ketiga, tujuan pengendalian digunakan untuk meminimalisir yang namanya risiko. Agar tidak mengalami kerugian, maka perusahaan perlu menanggulangi yang namanya risiko atau membentuk manajemen risiko. Yang keempat, tujuan pengendalian berupa alat evaluasi dan pembelajaran organisasi. Maka perusahaan yang baik terus melakukan perbaikan, terus melakukan penyempurnaan, terus melakukan pembenahan. Maka untuk melakukan perbaikan itu bisa dihasilkan dari evaluasi. Berikutnya, apa saja jenis dari pengendalian? Kita bisa melihat jenis pengendalian berdasarkan waktu. Yang pertama ada pre-forward. Pre-forward itu merupakan sebelum kegiatan. Kita menyusun yang namanya standar atau mutu sebelum dikerjakan. Kita menyusun peraturannya, kita menyusun ketentuannya, atau juga bisa kita menyusun SOP. Yang kedua berkaitan dengan concurrent. Sini saat kegiatan itu dilaksanakan, maka adanya pengawasan. Nah, biasanya di setiap kegiatan ada yang namanya supervisor. Atau kalau kita menggunakan istilah sehari-hari ada yang namanya mandor. Mandor itu atau supervisor bertugas mengawasi bagaimana kinerja karyawan. Apakah sudah sesuai dengan standar, apakah sudah target. Yang ketiga adalah adanya feedback setelah kegiatan. Maka setelah kegiatan ada penilaian. Nah, penilaian apa? Berdasarkan dari controlling. Apabila hasil kinerja dari karyawan ada yang belum maksimal, maka kita lihat bagaimana peraturan itu ditetapkan.
apakah si karyawan ini dikenakan denda atau disuruh memperbaiki lagi kan. Tapi kalau kita lihat berdasarkan feedback setelah kegiatan, kasus ini bisa jadi berkaitan dengan apa yang didapatkan oleh karyawan, bisa berupa gaji maupun penilaian. Nah, ini merupakan jenis dari pengendalian. Berikutnya, bagaimana pengukuran itu bisa dilakukan? Kita bisa menggunakan alat atau teknik pengukuran. Ada 5 hal yang bisa kita pakai terkait dengan alat ini. Yang pertama adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang rutin dibuat oleh perusahaan. Bisa berupa neraca, bisa berupa laporan kas, dan bisa laporan keuangan modal, yang nantinya bisa dianalisa menggunakan rasio keuangan untuk melihat kinerja keuangan. Yang kedua berkaitan dengan audit internal. Jadi secara internal, perusahaan menyusun audit internal untuk memastikan setiap anggota organisasi, setiap bagian di perusahaan itu telah bekerja atau bekerja sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, juga berkaitan dengan mutu yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah berkaitan dengan balance scorecard, di mana balance scorecard merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengukur dan mengelola kinerja dari suatu organisasi. Ini balance scorecard itu mengambil 4 perspektif, dari perspektif keuangan, dari perspektif dari proses internal, ada proses pembelajaran dari pertumbuhan, atau perspektif dari pelanggan, di mana perspektif ini akan dilihat apakah berjalan seimbang. Dia dapat berkaitan dengan KPI ya, atau Key Performance Indicator, di mana Key Performance Indicator merupakan alat yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan itu melakukan keputusan secara efektif, atau keputusan yang diambil tujuan yang dibuat itu merupakan efektif atau tidak dalam mencapai tujuan. Sedangkan yang kelima kita dengan sistem informasi manajemen. Ini merupakan sebuah cara yang digunakan melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan kepada atasan. Itulah kalau kita lihat dalam sistem manajemen ada tingkat menengah, di mana tingkat menengah itu ya, di dalam memberikan arahan dan plus strategi yang dibuat oleh pimpinan itu bisa diterapkan seperti ini. Pembahasan berikutnya berkaitan dengan pengendalian dalam manajemen. Untuk melihat pengendalian dalam manajemen, kita bisa melihat tingkatan pengendalian atau bisa dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama berkaitan dengan strategis. Kalau kita lihat faktor tingkatan strategis ini tentu ada di level top manajemen. Siapa yang membuat kebijakan, siapa yang membuat kewenangan, itu ada di top manajemen. Sehingga keputusan strategis yang dibuat itu merupakan bagian dari pengendalian. Yang kedua ada berkaitan dengan taktisnya. Berarti kalau mau taktis berarti adalah manajemen tingkat menengah. Orang dalam manajemen tingkat menengah atau karyawan yang bekerja di level menengah, dia harus melakukan tanggung jawab pada pimpinan, juga melakukan pengawasan kepada bawahan. Sini bawahan melakukan kegiatan operasional, itu bagian manajemen tingkat bawah. Maka karyawan yang bekerja, karyawan yang beroperasi, dan itu dinilai atau diawasi oleh tingkat menengah. Di level yang paling bawah, dia hanya menjalankan tugas dari apa yang telah ditetapkan oleh manajemen tingkat menengah, berupa keputusan taktis. Dengan yang manajemen tingkat atas, dia menyusun manajemen atau menyusun keputusan strategis. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya ya, bidang apa saja yang bisa dilakukan pengendalian. Hampir semua bidang itu dilakukan pengendalian. Sini
Saya menyimpulkan ada 4 bidang yang perlu dilakukan pengendalian ya. Berarti dia tidak untuk kemungkinan yang lain juga dilakukan pengendalian. Saya hanya membahas 4 karena yang umum ada di dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan adalah yang pertama berkaitan dengan keuangan ya. Perusahaan bisa berjalan dengan baik ketika ada keuangan yang sehat. Maka disitulah yang namanya keuangan perlu dikendalikan berkaitan dengan sumbernya, berkaitan dengan penggunaannya. Yang kedua berkaitan dengan pengendalian ya. Pengendalian SDM, di mana pengendalian SDM ini kan berkaitan dengan kinerja karyawan atau sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang digunakan oleh perusahaan itu merupakan hasil dari perekrutan. Maka orang-orang yang bekerja itu perlu diawasi. Karyawan yang dipekerjakan menyesuaikan dengan kebutuhan ya. Sini juga berkaitan dengan keuangan. Jangan sampai yang namanya perusahaan kan, itu terlalu berat untuk menggaji karyawan kan, karena karyawan tidak sesuai kinerjanya. Maka disitulah perlu dilakukan pengendalian SDM. Kita berkaitan dengan pengendalian pemasaran, bagaimana pemasarannya efektif. Kita tahu bahwa yang namanya pemasaran itu membutuhkan dana yang sangat besar, ya, membutuhkan keuangan sangat besar. Ketika pemasaran tidak optimal, maka sia-sia atau perusahaan mengalami kerugian. Yang terakhir adalah berkaitan dengan pengendalian di bidang produksi atau operasi. Kalau kita ngomong bagian produksi, berarti ada kualitas atau ada mutu yang dijaga. Ya. Dan sampai perusahaan itu membuat produk yang cacat, produk yang gagal. Sehingga kalau banyak produk yang gagal, akan mengakibatkan kerugian berupa keuangan. Dan beberapa produk yang nggak bisa dijual karena sudah tidak lolos dari quality control. Nah, inilah 4 bidang yang sering dilakukan pengendalian pada perusahaan secara umum. Mungkin akan muncul yang namanya pertanyaan ya, apakah di dalam melaksanakan pengendalian itu ada tantangan? Jawabnya pasti iya, ya. Ada yang namanya tantangan di dalam melaksanakan pengendalian. Yang pertama berkaitan dengan kompleksitas organisasi. Ya. Kita tahu yang namanya organisasi itu bisa jadi telah hidup lama ya, atau juga organisasi yang baru. Maka organisasi yang sudah berdiri lama, dan sudah berlangsung lama, dan akan muncul banyak permasalahan. Nah, bisa jadi kan, yang melakukan pengawasan itu karyawan yang muda, karyawan yang baru, dia akan merasa sungkan, mungkin takut ya, untuk melakukan pengawasan kepada yang lebih senior. Yang kedua berkaitan dengan resistensi pegawai. Ya. Ada beberapa karyawan yang mungkin ketika dilakukan penilaian, dilakukan controlling, ya, dia ada kesalahan ya, atau tidak mencapai target. Itu susah untuk dilakukan perubahan ya. Tidak banyak orang itu mau menerima masukan atau mau berubah. Nah, ini juga bisa jadi hambatan di dalam melaksanakan pengendalian. Kenapa? Ya, karena orang telah berpikir ya, bahwa yang dilakukan itu bisa jadi menurut karyawan itu hal yang terbaik ya. Tapi belum tentu terbaik bagi orang lain atau belum tentu terbaik bagi perusahaan. Jadi berkaitan dengan resistensi. Yang ketiga berkaitan dengan perubahan lingkungan bisnis. Di era sekarang, era digital, perubahan bisnis itu sangat cepat. Kalau perusahaan tidak peka, tidak sensitif terhadap perubahan, maka akan mengalami banyak kegagalan. Inilah pentingnya kita sangat peka terhadap perubahan dan menerima perubahan itu sebagai bentuk tantangan yang harus dijalani. Yang terakhir adalah berkaitan dengan keterbatasan data maupun teknologi. Kalau terus mengikuti perkembangan teknologi, pasti membutuhkan keuangan yang sangat baik. Juga berkaitan dengan data. Data itu hal yang sangat penting untuk digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Begitu manajer maupun orang yang memiliki kewenangan, ketika dia mengambil keputusan harus
didukung oleh data. Kenapa? Karena keputusan yang diambil itu harus realistis ya. Nah, agar keputusan itu realistis, maka bisa didukung oleh data. Ada beberapa manajer atau beberapa pemimpin yang mungkin dia mengambil keputusan berdasarkan insting ya. Memang instingnya itu apa? Sudah tepat ya, karena pengalaman sebagai pemimpin berlangsung lama. Tapi ketika keputusan yang diambil tanpa ada data dan hanya mengandalkan insting yang jadi benar, ya, ini bisa jadi tidak akan diterima oleh anggota organisasi, oleh klien, atau mungkin oleh pemodal, oleh investor. Kan. Maka keputusan yang baik itu harus didukung oleh data. Data ini diperoleh dari mana? Data ini diperoleh dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan kan. Hasil dari pengendalian. Data itu bisa menjadi rujukan tentang keputusan yang akan diambil pada masa kini kan, demi kebaikan di masa mendatang. Oke, pembahasan berikutnya mungkin kita akan lebih fokus terhadap pengendalian yang dilakukan di dalam perbankan maupun di dalam lembaga keuangan. Mengapa kok penting ya yang namanya perbankan itu melakukan pengendalian? Yang pertama adalah kita tahu kan, yang namanya bank itu berkaitan dengan bisnis jasa. Ya. Kalau kita mau jasa, maka kepercayaan itu yang nomor satu. Maka di sini kepercayaan nasabah itu perlu dijaga agar nasabah kembali lagi menggunakan jasa. Yang kedua adalah apa? Untuk menjamin kepatuhan terhadap regulasi. Maka pemerintah itu melalui OJK, melalui Bank Indonesia akan membuat beberapa regulasi yang harus dipatuhi oleh bank. Ini adalah salah satu upaya ya, yang dilakukan oleh bank untuk melakukan pengendalian. Yang ketiga adalah menghindari fraud. Ya. Maka sering terjadi namanya manipulasi, ya. Ini terjadi namanya sengajaan untuk melakukan penipuan, kan, seperti dengan moral hazard. Maka hal ini bisa diminimalisir. Kan. Jika ada beberapa nasabah atau karyawan yang punya potensi memberikan lembaga keuangan maupun perbankan. Dan yang terakhir, ya, maka kita juga bisa melakukan menjaga kesehatan menggunakan KML. Ya. KML ini nanti bisa menjadi sebuah nilai, sebuah penilaian atas kinerja dari kesehatan bank dengan keuangan. Berikutnya, bank juga membangun atau membentuk sebuah sistem pengendalian internal. Ini ada internal control system. Tujuannya untuk memastikan bahwa dalam melaksanakan aktivitas perbankan itu sesuai dengan SOP, sesuai dengan standar, sesuai dengan peraturan. Yang kedua ada fungsi audit internal. Belum ada audit internal, maka biasanya dilakukan fungsi audit internal untuk memastikan bahwa karyawan atau sistem sudah sesuai. Yang ketiga berkaitan dengan prinsip kehati-hatian. Maka itu mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kelihatannya potensi kan bisa jadi orang yang tidak bisa dipercaya. Maka di sini kehati-hatian menjadi salah satu dasar penting dalam menjalankan bisnis perbankan. Yang keempat berkaitan dengan pemisahan fungsi, ada front office, ada middle office, maupun back office. Jadi di masing-masing bidang itu memiliki fungsi yang berbeda atau memiliki tugas yang berbeda. Misalnya ini untuk menjaga kualitas pelayanan yang dilakukan oleh bank, yang berarti apa? Ini bagian dari sistem pengendalian internal bank. Nah, mungkin ada yang bertanya kan, bagaimana kan contoh pengendalian di dalam bank itu? Nah, yang pertama kita bisa lihat dari credit risk control. Di sini adalah analisa kelayakan debitur. Ketika orang itu mau melakukan pinjaman, kan, melakukan pembiayaan, kan dinilai kan. Dia itu ada banyak aspek yang dinilai kan, bukan hanya hartanya, juga bisa dinilai dari kemampuannya kan, bisa dilihat dari uh, karakternya kan. Terkadang kan, orang itu mungkin memiliki aset yang banyak, asetnya itu besar, secara kapasitas mungkin dia itu mampu untuk
mengembalikan pinjaman. Tapi ada penilaian lain nih kan, yang terus dilakukan oleh bank, yaitu berkaitan dengan karakter. Nah, karakter itu menjadi sebuah watak, menjadi sebuah perilaku gitu, yang menunjukkan kepribadian seseorang. Nah, di sini juga menjadi salah satu penilaian. Yang kedua berkaitan dengan liquidity control atau manajemen aset liabilitas. Bagaimana bank itu menjaga kestabilan keuangannya kan. Ketika bank itu punya modal yang banyak, punya uang yang banyak, tapi tidak disalurkan, maka akan muncul masalah. Atau seluruh uang yang dimiliki oleh bank itu disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Kita juga bisa jadi ini masalah. Kita harus menjaga kalau kita dengan liabilitas. Nah, terkadang ada beberapa nasabah yang mungkin mau ambil uang besar, ambil uang banyak. Terus tiba-tiba ada beberapa nasabah yang ingin melakukan pembiayaan dan sebesar besar. Kan. Nah, itu cukup likuiditas kontrol. Yang ketiga, berkaitan dengan operasional kontrol. Maka ada pencegahan kesalahan, pencegahan penipuan, baik di teller maupun di AD. Yang keempat, berkaitan dengan komplain kontrol ya. Maka sini kepatuhan itu dilakukan oleh bank untuk melaksanakan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia maupun institusi sebagai tangan dari pemerintah. Nah, berikutnya kita lihat juga bagaimana pengendalian di lembaga keuangan moneter. Contoh, pertama ada asuransi. Asuransi bisa melakukan pengendalian terkait dengan klaim, memastikan klaim yang dilakukan oleh masyarakat itu apakah klaim yang real atau mungkin ada yang berpikir dimanipulasi. Maka pengendalian seperti itu perlu dijaga karena asuransi tidak melakukan pembayaran klaim terhadap kegiatan yang mungkin di luar ketentuan. Yang kedua berkaitan dengan pasar modal ya. Maka di pasar modal ada pengawasan transaksi. Kita tahu ketika ada satu pihak yang butuh modal, maka ada pihak lain yang menyediakan dana. Dananya harus diberikan kepada pihak yang memang membutuhkan dan potensi untuk bisa mengembalikan. Dan ada potensi memiliki keuntungan. Dan sampai apa? Dan sampai terjadi kesalahan di dalam pemberian permodalan. Jika kita dengan kasus di trading, kita dengan jual beli saham, dan juga perlu dilakukan pengendalian karena akan berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. Yang ketiga, berkaitan dengan finansial teknologi ya di zaman sekarang, tingkat keamanan itu sangat penting. Kita dengan keamanan data keuangan baik dimiliki secara personal maupun oleh perusahaan. Banyak kejahatan kan yang terjadi karena ada celah yang muncul atas keamanan server yang mungkin belum sempurna. Nah, celah ini bisa dimanfaatkan oleh orang lain yang berniat jahat. Kita perlu dilakukan pengendalian. Nah, di sini kita akan melihat ya, siapa saja dan pihak yang bertanggung jawab di dalam perbankan. Yang pertama, kita lihat ada Dewan Komisaris. Tugasnya apa di dalam proses pengendalian? Maka di sini yang namanya komisaris ya, karena komisaris itu di luar organisasi atau di luar manajemen ya, maka tugasnya adalah melakukan pengawasan secara umum. Dapat memastikan bahwa perbankan menjalankan atau menerapkan prinsip good corporate governance. Yang kedua, ada direksi ya. Direksi itu juga punya tanggung jawab ya, secara penuh atas manajemen risiko serta pengendalian. Nah, yang kedua, tugas dari direksi adalah menetapkan kebijakan, menetapkan prosedur, dan memastikan kepatuhan regulasi. Baik Dewan Komisaris maupun direksi ini berada di top manajemen ya. Meskipun terkadang tidak masuk dalam manajemen, tapi mereka tingkat atau sama posisinya dari sebuah top manajemen. Pengendalian yang berikutnya kalau kita lihat dalam sebuah bank ya,
Ada satuan kerja audit internal kan, yang menjalankan audit internal secara menyeluruh atas aktivitas perbankan. Kita pada nantinya kan, satuan kerja audit internal ini akan memberikan rekomendasi terhadap perbaikan atas temuan yang dihasilkan dari proses audit. Ada juga yang namanya Komite Manajemen Risiko yang memiliki tugas mengawasi implementasi dari Risk Management Framework. Jadi dari kerangka kerja manajemen risiko itu apakah sudah dijalankan dengan baik, apakah sudah dibuat peraturan secara baik. Maka Komite Manajemen Risiko dia juga punya tugas melakukan pengendalian risiko kredit, melihat menyusun risiko yang ada di pasar, kan, risiko operasional maupun risiko likuiditas. Pengendalian yang berikutnya adalah berkaitan dengan unit kepatuhan ya. Sini kita melihat bahwa bank itu harus patuh terhadap peraturan dari Bank Indonesia dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan dari PPATK. Juga serta mematuhi hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan agar apa? Tidak terjadi praktik pencucian uang atau mungkin penyalahgunaan dari operasional bank, misalnya apa, untuk pendanaan terorisme. Hal semacam ini itu menjadi tanggung jawab dari unit pabrik. Serta ada juga pihak regulator eksternal ya, ada pihak-pihak yang menyusun peraturannya, menyusun regulasinya. Pertama ada OJK kan. OJK melakukan pengawasan prudensial dan perilaku yang ada di pasar kan, bagaimana bank itu dijalankan menjalankan operasional, itu menjadi pengawasan OJK. Berikutnya ya, berkaitan dengan Bank Indonesia, di mana Bank Indonesia itu memiliki tugas ya untuk menjaga stabilitas moneter, juga berkaitan dengan sistem pembayaran. Pemerintah itu punya dana ya, untuk BPN, dana dari anggaran dan belanja, akan diatur oleh Bank Indonesia agar terjaga stabilitas moneter. Sini bank juga harus mematuhi terhadap kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui Bank Indonesia. Yang ketiga, ada LPS, Lembaga Penjamin Simpanan, mana atas ini bertanggung jawab terhadap uang milik nasabah ketika terjadi hal-hal yang mungkin tidak diinginkan, hanya apa, maka besaran berapa yang harus dijamin oleh LPS itu menjadi tanggung jawab perbankan, di mana bank itu menjalankan kegiatan kan. Sebelum bank itu mengajukan LPS, LPS juga melakukan penilaian apakah bank itu masuk ke kegiatan dengan baik atau mungkin menjalankan kegiatan yang berisiko. Dan alhamdulillah kita telah mempelajari salah satu fungsi dari manajemen, yaitu fungsi pengendalian. Sebelum pembahasan ini kita akhiri ya, untuk melakukan praktik pengendalian ya, controlling, saya akan memberikan tugas kepada kawan-kawan semuanya, ataupun tugas yang juga ngecek tentang pemahaman, mengontrol apakah kawan itu bisa memahami materi tidak, kita akan membuat tugas. Yang pertama, kawan-kawan nanti silakan dicari tahu apakah pengendalian di perbankan itu sama pentingnya dengan pengendalian di sektor yang lain. Karena yang namanya kesehatan bukan saja perbankan, ada sektor kesehatan, ada sektor pertambangan, maka apakah di sektor yang lain yang namanya pengendalian itu sama-sama itu yang pertama. Yang kedua, silakan kawan-kawan lakukan analisa tentang manajemen risiko. Bagaimana manajemen risiko itu dilakukan di perbankan saja yang dilakukan, bagaimana prosesnya, silakan lakukan analisa. Namun bisa ambil contoh mungkin terjadi di Indonesia kan, di salah satu bank dilihat bagaimana penerapan manajemen risikonya kan.
Syukur-syukur berarti apa? Ada contoh kasus yang bisa diambil dari perbankan tersebut. Mungkin itu berkaitan dengan pembahasan yang sudah motorik pakarnya. Mudah-mudahan yang kita pelajari pada kesempatan kali ini bisa bermanfaat masa depan yang lebih baik. Kita dicatat sebagai amal kebaikan untuk kita semua. Apabila kalau ada pertanyaan, disilakan bisa ditanyakan kepada Sinar Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.